Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita punya gagasan yang lumayan mengejutkan nih dari sumber kita, bab 6 Atomic Habits. Gimana kalau ternyata motivasi itu bukan faktor utama buat bangun kebiasaan? Mungkin ada sesuatu yang lain gitu. Sesuatu yang lebih kuat, tapi sering kita abaikan. Oke deh, mari kita bedah bareng-bareng. Fokus kita kali ini kita mau lihat kenapa sih lingkungan sekitar kita itu seringkali lebih nendang efeknya dibanding cuma tekad baja. Ini semua berdasarkan bab 6 ya. Kita mulai dari contoh yang menarik banget, studi oleh Anne Thorndike di Rumah Sakit Massachusetts General. Gila, mereka bisa ubah pola makan staf sama pengunjung tanpa ceramah, tanpa motivasi apapun. Caranya cuma nata ulang minuman di kafetaria, air mineral ditambahin di sebelah soda. Terus ada juga deket kasir. Sesimpel itu. Iya, studi itu emang keren banget. Itu nunjukin konsep namanya arsitektur pilihan atau choice architecture. Jadi perubahan kecil di lingkungan itu bisa banget ngubah perilaku orang secara signifikan loh. Penjualan soda turun drastis, air mineral naik, dan yang paling penting, orang-orangnya itu sering nggak sadar kalau mereka diarahkan gitu. Nah, itu dia. Tanpa disadari ya, berarti bukan karena tiba-tiba mereka jadi pengen hidup sehat gitu. Kayaknya bukan semata-mata itu. Lebih karena pilihan yang lebih sehat itu dibuat jadi lebih gampang dijangkau, lebih kelihatan jelas. Oke, jadi kuncinya gampang dan jelas terlihat. Ini nyambung ke ide yang lebih gede lagi nih. Kita sering banget ambil kue di meja, bukan karena lapar, tapi ya karena kuenya ada di situ aja. Gampang diambil, kelihatan mata. Lingkungan kita tuh penuh pemicu visual kayak gini ya ternyata. Tapi kabar baiknya nih, kita nggak harus pasrah dong. Kita bisa jadi arsiteknya. Arsitek lingkungan kita sendiri. Betul sekali, itu poin pentingnya. Kita bisa kok secara sadar merancang lingkungan biar mendukung kebiasaan baik yang kita mau. Seringkali ini soal bikin hal yang benar itu jadi, ya itu tadi, jelas terlihat. Ada contoh lain lagi nih soal energi di Belanda. Rumah yang meteran listriknya gampang dilihat, mungkin di lorong utama gitu, ternyata pakainya 30% lebih boros dibanding yang meterannya ngumpet di basement. Hah? Serius? Kok bisa gitu? Ya, karena meteran yang kelihatan itu jadi pengingat visual terus-menerus, mungkin bikin orang jadi lebih ngeh soal pemakaian, atau malah sebaliknya jadi cuek karena udah biasa lihat. Studi tuh nunjukin yang kelihatan malah boros, mungkin karena nggak ada effort buat ngecek ya. Wah, menarik ya. Jadi visibilitas itu pedang bermata dua juga. Tapi intinya kita bisa mainin pemicu visual ini kan buat hal yang baik. Tentu, tentu. Contoh paling unik mungkin yang di Bandara Schiphol Amsterdam itu ya. Mereka pasang stiker lalat kecil di dalam urinoir pria. Hasilnya, Oh, saya pernah denger itu. Biar orang ngebidik lalatnya gitu kan? nah, persis. Dan ternyata berhasil banget. Akurasi meningkat, biaya kebersihan turun sampai 8%. Kecil banget kan intervensinya, stiker doang. Luar biasa efektif ya. Sumber kita juga ngasih tips praktis nih yang bisa langsung kita coba. Mau rutin minum obat? Ya taruh aja botolnya di sebelah keran wastafel. Pengen lebih sering main gitar? Jangan disimpan di tas. Pajang aja gitarnya pakai stand di ruang tamu. Iya, atau kalau mau rajin kirim kartu ucapan, siapin aja kartu sama alat tulisnya di atas meja kerja. Gampang kelihatan, gampang diambil. Sama ini, mau minum air putih lebih banyak. Siapin beberapa botol pagi-pagi, taruh di tempat-tempat yang sering kita lewatin. Bikin yang baik jadi gampang dan terlihat. Penting juga nih, F, buat diingat, seringkali pemicunya itu bukan cuma satu benda spesifik, tapi keseluruhan konteks, lingkungan secara utuh. Kebiasaan kita itu kan nempel sama lokasi. Rumah beda rasanya sama kantor, beda lagi sama gym. Tiap tempat punya vibe dan kebiasaan terkaitnya sendiri. Oh iya ya, makanya suka ada saran satu ruang satu fungsi, gitu ya? Nah, itu dia. Tujuannya biar pemicu nggak campur aduk. Kalau kita kerja dari sofa, ya susah misahin kapan waktunya kerja, kapan waktunya nyantai. Batasannya jadi kabur. Wah, ini relate banget sih, apalagi di zaman sekarang. Kerja bisa di mana aja. Betul, dan teknologi, terutama ponsel kita nih, bikin ini makin kompleks. Satu gadget bisa buat kerja, medsos, nonton, belanja. Jadinya, ponsel itu kayak kumpulan pemicu yang ruwet banget. Susah buat ngaitin dia sama satu tugas spesifik aja. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya pesan utama dari bab 6 ini, jangan pernah remehin kekuatan lingkungan atau konteks kita. Perubahan kecil aja di sekitar kita itu bisa banget bawa perubahan perilaku yang besar dan awet. Tepat sekali.
Jadi, buatlah pemicu kebiasaan baik itu jadi jelas banget, gampang terlihat di lingkungan Anda. Dan, satu tips tambahan yang menarik. Kadang lebih gampang loh bangun kebiasaan baru kalau kita pindah ke lingkungan yang benar-benar baru. Kenapa? Soalnya kita nggak perlu perang melawan pemicu-pemicu yang udah kadung nempel. Lingkungan yang stabil, yang semuanya punya tempat dan tujuan jelas, itu lahan subur buat kebiasaan baik tumbuh. Jadi intinya buat Anda semua yang dengar, kita ini punya kontrol lebih besar loh atas perilaku kita, bukan cuma ngandelin motivasi yang naik turun, tapi lewat cara cerdas mendesain dunia di sekitar kita bisa bikin diri kita lebih gampang lakuin hal yang benar. Nah, sebagai penutup, coba deh Anda renungkan sebentar. Pikirin satu area kecil aja di rumah atau mungkin di meja kerja Anda. Kalau Anda bisa ubah satu hal super kecil di sana hari ini, buat bikin satu kebiasaan baik yang Anda pengenin jadi sedikit aja lebih gampang dilakukan, kira-kira perubahan kecil apa ya itu? Coba dipikirkan.